Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Pratama. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil seminar saya berjudul Karakteristik Mortar Self-Filling menggunakan serat dan nanas dan silikavium dengan perendaman air. Adapun latar belakang mengapa saya mengambil penelitian ini, bahwa mortar itu merupakan campuran antara pasir, semen, dan juga air yang sering digunakan sebagai perekat pada batu bata dan sebagai pelapis pada dinding. Yang juga terkadang penggunaan semen di dalam mortar itu sering menyebabkan keretakan. Adapun faktor yang menyebabkan keretakan seperti variasi suhu, pembebanan berlebihan, dan juga penyusutan yang tidak seragam sehingga mortar rentan terhadap retak. Nah, perbaikan retakan itu sendiri itu membutuhkan waktu yang lebih lama serta biaya lebih mahal. Oleh karena itu, kita membutuhkan suatu inovasi yang digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut, yakni menggunakan inovasi self-filling, yaitu kemampuan mortar dalam memperbaiki sendiri keretakan yang dialaminya. Adapun dalam memicu inovasi self-filling tersebut, yakni dengan menambahkan bahan tambah ke dalam mortar. Nah, adapun nanas merupakan salah satu produksi buah yang terbesar di Indonesia, terhitung dari Badan Pusat Statistik tahun 2024, Riau itu mencapai angka 355.000 ton, dan juga peningkatan produk tentunya akan peningkatan limbah juga. Dalam meningkatkan mortar yang tahan lama serta pembangunan berkelanjutan, maka kita menggunakan limbah sebagai salah satu bahan tambah ke dalam mortar. Dalam hal ini merupakan serat daun nanas, yang mana serat daun nanas itu mengandung selulosa yang sangat tinggi sehingga berkontribusi dalam mengisi celah serta menjembatani retak. Kemudian ada silikavium yang merupakan produk limbah hasil silikon dan ferrosilikon yang mengandung SiO sangat tinggi atau silika sekitar 85 sampai dengan 90%. Dengan silika yang tinggi, dia mampu mengubah kalsium hidroksida menjadi kalsium silikat hidrat tambahan sehingga menghasilkan struktur pori yang lebih rapat dan permeabilitas yang lebih rendah. Penelitian dari kedua bahan tambah tersebut terjadi secara terpisah. Belum ada nih penelitian yang membahas kedua bahan tambah tersebut dalam satu campuran, sehingga perlu dilakukan analisis efektivitas self-filling menggunakan serat daun nanas dan silikavium secara bersama-sama. Adapun tujuan dari penelitian ini yakni pertama, mengkaji nilai flow value, setting time, dan yang kedua, mengkaji kotekan serta strength activity index serta serat daun nanas dan silikavium, dan yang ketiga, mengkaji efisiensi self-filling mortar menggunakan pengujian ultrasonic pulse velocity, porositas, perubahan berat, dan penguatan visual pada umur 0, 7, 28, dan 56. Adapun manfaat dari penelitian ini bahwa mortar itu akan menjadi referensi dalam pengembangan di bidang teknologi mortar self-filling, dan yang kedua, menjadi acuan literatur dalam perencanaan komposisi mortar dengan serat daun nanas dan silikavium sebagai bahan tambahan dengan perendaman air. Adapun batasan masalah dalam penelitian kali ini, yang pertama, mortar direncanakan dengan kotekan 30 MPa menggunakan perlan komposisi semen dari PT Semen Padang, menggunakan agregat halus dari PT Riau Saudara dari Danau Bingkuang, serat daun nanas dari Kecamatan Cijambe, variasi serat nanas sebesar 0,3 dan 0,6% dengan campuran silikavium sebesar 10%, benda uji ukuran 5x5x5 cm dengan lebar retakan 0,1 sampai dengan 0,3 mm. Kemudian air bersih yang digunakan dari Laboratorium Teknologi Bahan Bangunan, dan terakhir pengujian yang dilakukan yakni flow value, setting time, kotekan, strength activity index, UPV, porositas, perubahan berat, dan pengamatan visual. Adapun tujuan pustaka dalam penelitian kali ini, pertama yaitu self-filling mortar, yang mana kemampuan mortar untuk mampu memperbaiki sendiri keretakan di alaminya dengan cara menutup celah ataupun retakan sehingga meningkatkan daya tahan umur dan juga peningkatan pada struktur. Adapun jika kita mengacu kepada relay, mekanisme self-filling itu terbagi menjadi dua, yakni ada self-filling autonomous dan juga autogenos. Autonomous itu menggunakan bahan tambah dari luar, sedangkan autogenos berasal dari bahan tambah yang kita kandung ke dalam mortar. Adapun dalam hal ini kita menggunakan serat daun nanas, yang mana serat ini mengandung 80,5% selulosa yang sangat tinggi dan menjadi serat dengan kandungan selulosa yang sangat tinggi jika kita bandingkan dengan serat daun lainnya, sehingga serat daun nanas ataupun pulp itu menjadi serat dengan kekuatan spesifik, lentur, dan torsi yang paling baik. Adapun serat daun nanas ini akan berkontribusi dalam menjembatani retak, menciptakan jumlah besar jalur kelembapan sehingga menyediakan jalur untuk pengangkutan ion dan air serta mendorong pengendapan proses self-filling. Berdasarkan penelitian dari Hendrian mengatakan bahwa kandungan pulp sebesar 0,3% itu mampu mendapatkan kotekan tertinggi hingga mencapai 56,275 MPa. Dan bahan tambah kedua yakni merupakan silikavium
adapun limbah industri dari ferrosilikon yang mengandung silika yang sangat tinggi hingga 85 sampai dengan 90%, sehingga dan juga memiliki ukuran partikel yang sangat kecil sehingga mampu mengurangi porositas. Dapat bereaksi dengan air dan mampu membantu mempercepat proses self-filling pada mortar. Dengan diameter mikronya sebesar 1 mikrometer, luas permukaan sebesar 15.000 sampai dengan 25.000 meter persegi per kilogram, dan juga hasil ini didapati dari Kartikeyan dan Dinakaran bahwa penggunaan silika fume dengan variasi 10% itu memiliki kuat tekan, tarik, dan lentur yang lebih tinggi jika kita bandingkan dengan variasi lainnya. Kemudian untuk meningkatkan efisiensi self-filling mortar tadi, maka dibutuhkan perawatan, yakni dengan cara dalam hal ini menggunakan metode rendaman air, yang mana berdasarkan penelitian Yuan bahwa perawatan secara statis atau rendaman air itu mampu mendorong terjadinya self-filling pada retakan yang terjadi, karena terjadinya percepatan hidrasi berkelanjutan partikel semen yang belum mengalami hidrasi serta pengendapan. Kemudian dari penelitian Luo bahwa efisiensi self-filling terbaik itu terjadi pada spesimen yang di-curing dengan metode inkubasi dalam air. Kemudian ada metode penelitian, berikut merupakan peralatan yang digunakan serta bahan-bahan dan juga pengujian dalam penelitian kali ini. Adapun sebelum digunakan, serat udara nanas itu perlu dilakukan alkali treatment dengan NaOH sebesar 5%. Tujuannya untuk membersihkan serat udara nanas dari kotoran. Nah, sebelum kita melakukan pencampuran, kita lakukan trial mix dengan menggunakan 5 variasi. Dan berdasarkan variasi tersebut, kita dapatkan variasi paling tepat atau paling yang baik menggunakan fast sebesar 0,5 dan juga sand per binder sebesar 3. Adapun jumlah sampel penelitian bahwa sebesar 168 sampel, dan juga berikut kami lampirkan mix design selama penelitian ini. Nah, dalam pembuatan benda uji, kita mengacu pada SNI 030825 tahun 2002, yang dimana bahan-bahan yang telah kita tentukan tadi dicampurkan, kemudian kita cetak dengan ukuran 5x5x5 cm. Dan mortar segar itu kita lakukan pengujian flow value dan juga setting time. Nah, setelah masukin dalam cetakan, kemudian kita rest period selama 1 hari dan di-curing dengan air selama 28 hari. Kemudian sampel dibagi menjadi 2, sampel uncrack dan juga pre-crack. Sampel uncrack kita lakukan pengujian kuat tekan, porositas dan NPV, sedangkan sampel pre-crack akan kita berikan retakan dengan lebar retakan sebesar 0,1 sampai dengan 0,3 mm. Kemudian mortar tersebut akan kita rendam lagi atau di-curing selama umur 7, 28, dan 56 hari. Dan selama hari tersebut kita lakukan kembali pengujian seperti kuat tekan, porositas, UPV, perubahan berat, dan pengamatan visual. Adapun hasil dan pembahasan pada penelitian kali ini berikut terapkan dalam presentasi. Adapun karakteristik agen alus yang digunakan pada penelitian kali ini telah memenuhi spesifikasi. Kemudian dilampirkan juga karakteristik semen PCC dan juga karakter kimia dari silika fume yang digunakan pada penelitian kali ini. Nah, lanjut. Hasil pengujian flow value setting time itu menunjukkan bahwa penambahan bahan tambah serat daun nanas dan silika fume akan menyebabkan campuran mortar menjadi lebih kental dan waktu ikatan menjadi lebih cepat. Hal ini dapat terjadi karena serat daun nanas dan silika fume itu menyerap air, sehingga akan mengurangi air bebas dan mengaruhi campuran mortar. Adapun campuran 0,6 PAF 10 SF itu menjadi campuran dengan nilai flow terendah dan juga setting time tercepat jika dibandingkan dengan lainnya. Kemudian dari pengujian kuat tekan nih, kita dapatkan kuat tekan tertinggi terjadi pada campuran 0,3 PAF 10 SF dengan nilai 34,67 MPa, lebih tinggi dibandingkan campuran lainnya. Dan juga pada nilai strength activity index dari berdasarkan pengujian strength activity index, mortar yang menggunakan bahan tambah itu memenuhi standar ASTM C61803 dengan nilai SAI lebih dari 75%. Dengan nilai tertinggi terjadi pada campuran 0,3 sebesar 114%. Hal ini dapat terjadi karena serat itu mampu bekerja dengan menghambat perlambatan retakan, menahan tegangan, serta menjaga kestabilan mortar saat mengalami pembahanan dan proses penyembuhan. Dan juga silika fume memicu reaksi pozolanik, yang mana reaksi silika dengan COH2 membentuk CSH yang memberikan kekuatan kepada mortar. Maka kombinasi serat dan nanas dan silika fume dapat bekerja sama mempercepat produksi reaksi pozolan. Kemudian, adapun dari hasil pengujian porositas, didapatkan bahwa porositas terendah itu terjadi pada campuran 0,3 PAF 10 SF dengan nilai 17,46%. Dan dengan porositas tertinggi, terdapat pada mortar kontrol sebesar 19,55% pada umur 56 hari.
dari pengujian IPV didapatkan IPV tertinggi terjadi pada campuran 0,3 PAF 10 SF dengan nilai 4.269 meter per second dan IPV terendah pada motor kontrol sebesar 4.092 meter per second. Hasil tersebut dari kedua pengujian didapati bahwa serat itu mampu membawa jalur kelembapan dan mendorong pengendapan perut self-filling, dan silikafium mampu bereaksi dengan CaOH2 yang mengisi pori dan membedakan mortar. Kemudian, hasil dari pengujian perubahan berat menunjukkan bahwa campuran 0,3 PAF 10 SF menjadi campuran dengan perubahan berat tertinggi dengan nilai sebesar 3,033%, lebih tinggi dibandingkan dengan motor kontrol. Hal ini dapat terjadi karena silikafium yang berukuran sangat halus dan bersifat pozolan itu akan mengisi pori-pori serta membantu menciptakan reaksi hidrasi sekunder, karena ketika silika bereaksi dengan CaOH2 akan membentuk CSA tambahan. Kemudian ada pengujian pengamatan visual. Berikut saya lampirkan hasil pengamatan visual pada umur 0, 7, 8, dan 56. Berdasarkan hasil dari tabel tersebut dan grafik, dikatakan bahwa penutupan retakan terbaik itu terjadi pada campuran 0,6 PAF 10 SF dengan penutupan sebesar 100% sejak umur 28 hari. Namun, produk self-filling yang terbentuk pada retakan tersebut adalah CaCO3. Ini dibuktikan dengan hasil pengujian campuran yang tidak sebaik dengan pengujian. Ini ditunjukkan dengan campuran 0,6 menunjukkan hasil pengujian lainnya yang tidak sebanding dengan hasil pengujian penguatan visual. Dan juga CaCO3 itu merupakan produk self-filling yang hanya menutupi permukaan retakan dan tidak mengembalikan kekuatan secara signifikan. Hasil ini tidak relevan dengan jika dibandingkan dengan hasil pengujian lainnya. Maka 0,3 PAF 10 SF menjadi campuran paling optimum karena menunjukkan sifat mekanis dan durabilitas yang paling tinggi. Adapun kesimpulan dari penelitian ini bahwa yang pertama, penambahan serat donanas dan silikafium itu mampu menurunkan nilai flow value dan juga mempercepat setting time. Yang kedua, pengujian kuat tekan dan SAI optimal terdapat pada campuran 0,3 PAF 10 SF karena serat itu menghambat retakan, menahan tegangan ketika pembebanan, dan silikafium memadatkan mortar. Dan juga penggunaan serat dan nanas itu tidak bisa kita gunakan secara berlebihan, karena dengan jumlah berlebihan justru malah menurunkan sifat mortar. Yang ketiga, campuran 0,3 PAF 10 SF itu memberikan hasil yang paling optimum pada pengujian porositas, perubahan berat, dan IPV, karena serat dan nanas itu membantu reaksi sekunder serta membentukkan jalur kelembapan, sedangkan silikafium itu membentuk CSA tambahan yang memperkuat mortar serta mengurangi pori dan penyerapan air. Lalu yang keempat, campuran 0,6 PAF 10 SF itu menutup retakan yang paling optimal. Namun terjadi hanya pada permukaannya saja, sehingga mortar 0,3 PAF 10 SF menunjukkan performa yang self-filling yang paling terbaik, dan campuran tersebut unggul dalam menanggulangi retakan dibandingkan mortar PCC tanpa penambahan bahan tambah. Nah, adapun saran dalam penelitian kali ini, yang pertama bahwa pada proses pembuatan benda uji disarankan untuk melakukan perlakuan yang sama terhadap masing-masing campuran. Yang kedua, rentang lebar retakan dan proses pre-crack dikontrol agar mendapatkan nilai lebar retakan dan tegangan yang sama. Dan yang ketiga, perlu adanya penilaian pengujian mikrostruktur pada mortar self-filling dengan serut danas dan silikafium. Tujuannya untuk menampilkan kemampuan self-filling mortar yang diteliti dengan lebih baik dan mengetahui jumlah produk self-filling lebih lanjut. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.